Berkatilah hambamu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Di sesi kedua ini Tuhan perlengkapi dia dengan roh hikmat, sehingga benar-benar kebenaran firman itu tersampaikan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan dulu. Shalom. 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 Satu kebahagiaan yang luar biasa. Di bulan Juni kita boleh ada beribadah, doa dan puasa, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ada jiwa-jiwa yang baru, semuanya karena rancangan Tuhan. Manusia boleh berencana, tetapi segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Bulan kemarin saya minta maaf gak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu, semuanya karena rancangan Tuhan juga. Dan puji Tuhan boleh bulan ini boleh terlibat lagi, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ada orang-orang yang spesial untuk menerima berkat Tuhan. Karena kenapa saya katakan orang-orang yang spesial? Dari sekian banyak jemaat doa puasa, pada bulan ini ada 32 atau 34 jemaat. 39. Dari sekian banyak kemarin sampai ada 60-70. Dan kalau sampai hari ini bertahan 37, kita spesial. Karena kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima lawatan Tuhan. Kalau kita menikmati dari sesi pertama pujian penyembahan dinaikkan, kita merasakan Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Ada apa saya katakan, pujian itu menyentuh setiap kehidupan keberadaan kita. Dan ketika kita meresponi pujian penyembahan itu, maka merasalah kita terhubung dengan kebenaran. Bahkan ketika firman Tuhan di sesi pertama disampaikan luar biasa, kita introspeksi sejauh mana kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita stagnasi? Karena saya katakan doa puasa sudah sekian tahun berjalan. Berarti doa puasa ini sudah banyak memberkati banyak jiwa-jiwa. Sudah memberkati para hamba Tuhan. Bahkan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Doa puasa ini berdampak. Karena di doa puasa ini ada kebenaran yang memerdekakan. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan sesuai dengan firman Tuhan tadi, coba kita bertanya, sejauh mana kita terhubung dengan kerajaan Allah? Sejauh mana kita punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan? Kenapa saya katakan demikian? Sayang banget, jauh-jauh dari Jakarta, meninggalkan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kalau toh kita tidak dapat apa-apa di tempat ini, tidak ada perubahan dalam setiap keberadaan hidup kita, maka ada yang salah dengan hidup kita. Ya, ada yang salah dengan kita. Apakah kita cuma rutinitas aja ada di tempat ini? Yang penting hadir, yang penting dengar firman Tuhan, yang penting memuji menyembah Tuhan, tetapi kita tidak terhubung dengan kebenaran firman itu. Sehingga kita menjadi stagnasi, tidak ada perubahan. Sehingga orang bertanya, kok sekian tahun berdoa dan berpuasa begitu aja, tidak berubah. Yang tadinya tetap pemarah, yang tadinya malas-malasan tetap malas-malas, tidak ada perubahan. Dan ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita mendengar firman Tuhan dan kita merenungkan itu atau tidak? Karena tadi saya katakan firman Tuhan itu sangat keras, mengingatkan setiap keberadaan hidup kita. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita berdampak? Dikatakan perluas kapasitasmu, perluas daerahmu. Apakah kita jalan di tempat? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada perubahan. Sudah terima berkat, so pasti harus bertumbuh tuh. Harus bertumbuh, harus berbuah, dan dinikmati oleh banyak orang. Barangkali nggak usah jauh-jauh, barangkali dinikmati oleh
keluarga. Dinikmati oleh istri, oleh suami, oleh kakak adik. Wah, dia berubah ya, keren banget. Bahkan nanti ada pertanyaan, waduh, setiap bulan doa puasa kayaknya ada sesuatu yang beda. Itu pasti akan menjadi warna dan gaya hidup kita jemaat doa puasa Ester. Karena untuk itu Tuhan panggil kita. Barangkali kita bertanya, kok iya ya, dia seperti itu berubah, tapi kok aku nggak berubah? Berarti ada yang salah. Nah, perlu dibereskan. Kehidupan kita perlu dibereskan. Dibereskan dengan apa? Rajinlah baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membersihkan setiap kehidupan keberadaan hidup kita. Firman Tuhan itu akan menyingkapkan apa yang kita sembunyikan. Firman Tuhan itu akan menyingkapkan apa yang harus kita kerjakan. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Bapak Ibu yang luar biasa, jemaat doa puasa yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang militan, orang-orang yang luar biasa, saya katakan kenapa demikian? Saya harus memperkatakan perkataan yang positif. Karena apa yang diperkatakan itu yang terjadi. Saya tidak mau doa puasa yang biasa-biasa aja, tetapi jemaat doa puasa Ester, bahkan pengurus doa puasa yang militan, yang punya kualitas. Karena itu akan terjadi dalam setiap hidup kita. Sehingga ada perubahan, ada sukacita ketika kita ketemu, oh luar biasa. Dan saya katakan doa puasa ini sangat berdampak. Sangat-sangat berdampak. Kenapa? Kemarin ada rekan sepelayanan kita yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita dari berbagai interdenominasi gereja, dari berbagai latar belakang. Kalau kita pikir ngapain kita capek-capek untuk melayani, tetapi kenapa kita terhubung satu dengan yang lain? Saya katakan ada kasih persaudaraan yang sudah dibangun, tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, bicara kapan waktu kita melayat, Pastor Otnil, kapan waktu kita untuk melayat? Kenapa kita sudah terhubung satu dengan yang lain? Ada ikatan, ada persaudaraan yang dibangun di doa puasa karena ada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh datang. Dan saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak orang pun yang dapat ikut ambil bagian di dalam ibadah penghiburan. Dan itu satu kesukaan keluarga melihat, oh ternyata maminya berdampak di doa puasa. Maminya menanamkan satu benih yang luar biasa, yaitu ketaatan, kesetiaan. Sehingga mereka, anak-anaknya sukacita. Kita memperkenalkan diri. Saya minta maaf, Alex sudah duluan sama Cincin karena pada hari itu juga harus ada pekerjaan di Medan. Jadi ada Pastor Otnil, Pastor Benyamin, ada Pastor Berti, bahkan tim kita, para rekan-rekan sepelayanan yang doa puasa Ester boleh ambil bagian. Saya katakan itu satu ciri bahwa kita terbentuk di dalam doa puasa dengan satu ikatan kerajaan Allah yang sudah memerdekakan setiap hidup kita. Dan kasih itu berdampak dan menjadi cermin. Orang akan memandang, ternyata doa puasa Ester Victorious Family ada doa puasa yang militan, yang dahsyat, ada Roh Kudus berkarya dengan luar biasa, ada kepekaan, ada kasih yang mempersatukan satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang spesial. Saya katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Perjalanan doa puasa dari sekian tahun, masuk 2025. Itu sudah kelihatan buahnya. Kelihatan, saya katakan, kalau untuk kita dengan kita barangkali itu hal yang biasa. Sudah sering kita kerjakan. Tetapi secara umum sudah mulai berdampak. Dan saya melihat salah satu contoh buah yang kita harus pertahankan. Itu sangat luar biasa. Bahkan teman-teman sukacita datang. Itu luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan terjadi. Tapi karena Tuhan, itu terjadi.
Dan ini kita harus jaga. Saya katakan kita harus jaga. Firman Tuhan yang mempersatukan kita. Dan kita akan bahas tentang firman Tuhan di dalam Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Saya akan bacakan Mazmur 63, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. 3 ayat. Bapak Ibu yang luar biasa yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah mendengar kriteria kita harus memperluas kapasitas ekspansi, itu satu yang luar biasa, maka kita akan bahas tentang kerinduan. Berbicara tentang kerinduan, kata dasar rindu. Rindu ada, saya katakan, orang yang rindu bagaimana rasanya. Ingin ketemu, udah rindu lama nggak ketemu, rindu banget ketemu. Saya rindu pulang ke Manado, udah 4 tahun nggak pulang-pulang. Ada kerinduan, jadi saya katakan ada kerinduan, sangat punya kerinduan supaya boleh datang ke Manado. Dan kalau toh bisa bulan tahun ini bisa ke Manado, aduh, satu sukacita yang luar biasa. Kerinduan itu terbalas. Itu kerinduan secara jasmani, secara fisik. Atau ketika kita punya kerinduan, kok sudah lama tidak bertemu dengan saudara karena dia tinggal di jauh, ada kerinduan. Barangkali kita mulai, gimana ya gitu, seperti apa harus kita kerjakan. Pokoknya ada usaha-usaha supaya kerinduan kita itu benar-benar terpenuhi. Barangkali juga kalau kita, aku rindu doa puasa tapi terhalang dengan pekerjaan, dengan situasi, kondisi, dan ketika dia boleh ada, wah, terpuaskan kerinduannya. Jadi terpenuhi kerinduan itu. Nah, inilah gambaran secara jasmani. Dan ini Daud, bagaimana dia melukiskan kerinduannya kepada Tuhan. Bagaimana dia melukiskan lewat kata-kata Mazmur, dia bagaimana dia merindukan hadirat Tuhan itu. Kalau kita tahu perjalanan daripada Daud, ada jatuh bangunnya, dia bukan orang yang baik. Tetapi karena dia ada penyerahan dan pengakuan yang sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan sangat berkenan dengan dia. Tuhan sangat mengasihi dia. Nah, dia melambangkan kehidupannya bagaimana dia rindu kepada Tuhan. Di dalam, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ini dia gambarkan bagaimana kerinduannya kepada Tuhan. Seperti tanah yang tandus, tiada berair. Kita pernah mengalami musim kering yang panjang. Ini contoh tanah yang kering. Itu tidak ada pohon yang bertumbuh dengan subur kalau dia tidak disirami. Ada kekeringan yang panjang, bahkan pohon-pohon mulai tidak menampakkan yang hijau tetapi yang kuning, yang kering. Bahkan tanah penuh dengan debu, kita saya injak aja sudah debu berterbangan. Seperti itu tandusnya. Jadi tidak ada sesuatu yang hidup di dalam ketandusan. Seperti itulah gambaran Daud kepada Tuhan. Dia gambarkan bahwa dia jiwanya tandus, nggak ada air, sehingga sedemikian rupa dia menggambarkan kehidupan kerinduannya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat dia.
Gambaran ini saya katakan keren ya. Daud ini seorang raja loh. Raja punya memegang kekuasaan yang penting, punya bawahan, banyak pengawal. Itu secara raja, punya kedudukan, tetapi dia tidak memandang kedudukannya sebagai seorang raja. Ketika dia mencari Tuhan, ketika dia lapar haus akan hadirat Tuhan, jadi dia tidak pandang, aku kan raja, bisa nego dengan Tuhan. Oh no, di dalam kedudukannya dia merasa dia tidak dapat apa-apa. Demikianlah Bapak Ibu yang luar biasa. Dia bilang, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, begitulah jiwa Daud. Begitulah keberadaan Daud ketika dia rindu kepada hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang luar biasa, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan di dalam kehausan, di dalam ketandusan kehidupan pribadinya mengharapkan pertolongan Tuhan. Dia memandang pada kekuatan Tuhan. Seorang raja bisa juga dia menyepelekan Tuhan. Bisa loh. Dunia sekarang seperti itu. Dia punya kedudukan. Ini dunia nyata. Dunia nyata sekarang seperti itu. Kalau dia punya kekuatan, dia bisa nego segala macam jadi benar. Apa saja dia nego bisa jadi. Ini dunia. Jadi dia punya otoritas. Kekuatan hukum ada. Kalau dunia sekarang, kalau bupati aja bisa bikin seperti ini. Bisa. Jangankan bupati, Bapak Ibu, RT boleh. Boleh nego. Kalau dekatin RT, kasih aja sumbangan, kasih tabung gas. Dia langsung tunduk kelompok-kelompok. Dapat korban banyak. Ini dunia fakta. Saya penjual gas. Saya kalau kemarin kan ada hari raya Kurban, saya dapat kartu spesial. Kartu spesial setiap hari raya Kurban. Saya tetap memang bersyukur. Dia kasih saya yang terbaik. Wah, ini mereka ngomong, jadi si sogok tabung itu. Saya ngomong, saya nggak pernah sogok tabung. Sekali memang ada acara itu, saya memang bagian saya kepada pemerintah saya tunduk, kepada Tuhan apalagi saya tunduk. Itu firman Tuhan. Berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya, berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Saya kerjakan bareng-bareng. Jadi setiap hari raya saya dikasih spesial. Dagingnya spesial, iganya spesial, lemaknya spesial. Jadi total ditimbang ada 5 kilo. Saya sampai kaget gitu. Biasanya sekilo. Setiap kepala rumah tangga itu sekilo. Saya ada 5 kilo. Dan mereka yang melihat, dan kalau bahan tempat saya, RT-nya sendiri yang turun tangan. Biasanya anak-anak pemuda, enggak, itu RT-nya Bu Shirley. Oh ya Pak, kami mau bawa. Itu pun didampingi 4 orang. Wah, keren saya katakan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan, karena aku spesial di mata Tuhan. Dan berdampak di dalam kehidupan pekerjaan. Jadi kamu yang berusaha, jangan pelit-pelit. Kalau RT mau minta, kasih yang bisa engkau kasih. Minta sumbangan, jangan kasih pelit-pelit. Engkau anak Tuhan, anak raja. Jangan kasih 10.000, kasih yang lebih baik. Karena itu akan berdampak dalam engkau berorganisasi. Karena Tuhan katakan jadilah terang. Saya jadi terang. Saya nggak pernah ngomong aku orang Kristen, enggak. Dari perbuatanmu orang akan melihat bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Itu yang saya kerjakan dari dulu. Usyari ini ada sumbangan buat apa? Oh ini jadi bertahun setiap itu, sampai kapan ini saya kasih sumbangan sekian-sekian. Pokoknya sampai Usyari ada. Oh gitu ya, saya kerjakan. Bagian saya kerjakan.
Jadi Bu Sherry kalau ada ibadah mau Natalan boleh sekarang. Nanti ambil kursi ya, kursi di balai pertemuan. Dikasih yang terbaik. Kenapa? Karena aku anak raja. Orang harus melihat aku anak raja. Gak perlu saya katakan aku anak raja, enggak. Dari perbuatanmu engkau akan melihat anak raja. Berdampak kata Pastor Nababan. Ada perubahan dalam hidupmu, engkau berdampak lingkunganmu. Berdampak dulu di lingkunganmu. Kalau keluarga sudah berdampak, judeamu, lingkunganmu. RT RW mau kemana? Kalau saya nengok Bu Sherry mau kemana? Oh saya mau terminal. Mau diantar enggak sudah ada ojek. Itu saya merasakan pertolongan Tuhan seperti itu. Jadi taburlah apa yang bisa engkau tabur, beri apa yang bisa engkau beri. Menjadi berkat di mana engkau tinggal, di mana engkau berorganisasi, jadilah berkat. Bapak Ibu yang luar biasa, kembali kepada firman Tuhan, rindu kepada hadirat Tuhan. Rindu kepada hadirat Tuhan, barangkali saya katakan Daud mengalami penindasan yang luar biasa. Daud diproses sedemikian rupa. Dari dia masih kecil udah mengembalakan kambing domba yang cuma 3 ekor oleh orang tuanya. Dari dia masih kecil sudah disepelekan oleh keluarganya dengan kondisi dia. Tetapi ada ketaatan. Tadi firman Tuhan katakan ketaatan. Dia taat sampai akhir proses itu. Bahkan sampai dia pun diteguhkan, dilantik menjadi raja, diurapi menjadi raja. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Saul kejar-kejar dia untuk membunuh. Tetapi apakah Daud membalas membunuh? Tidak. Tidak seperti itu. Karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika pengalamannya dengan Tuhan, hal-hal yang saya katakan hal-hal yang sepele tidak pernah dia pikirkan. Itu yang digambari seperti tanah yang tiada berair dan tanus. Demikianlah jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Dia memandang Tuhan karena dia tahu cuma Tuhan yang sanggup menolong dia. Jadi mari Bapak Ibu yang luar biasa, gambaran ini melukiskan bagaimana pengharapan kita, kerinduan kepada Tuhan, supaya benar-benar kita mengalami apa yang pernah dirasakan oleh Daud, apa yang pernah dialami oleh Daud. Ketika Tuhan menolong Daud, maka Tuhan pasti menolong kita, asalkan kita benar-benar hidup dengan kehendak Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh rindu kepada hadirat Tuhan. Ketika kita datang di tempat ini, pergunakan waktu yang ada. Waktumu pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari hadirat Tuhan, untuk menyatakan apa maunya Tuhan dalam kehidupan pribadi. Sehingga ketika engkau pulang, engkau merasakan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memegang kendali dalam setiap keberadaan hidupmu. Sehingga apapun persoalanmu, engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Karena itulah janji firman Tuhan. Jadi mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Punya kerinduan yang sungguh. Sebab dia katakan pada ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bibirku akan memegahkan engkau. Seringkali kan kalau kita sudah kumpul-kumpul, kita tidak akan memegahkan Tuhan, tapi kita mulai mencari celah. Oh gini ya dia gitu loh, inilah dia gitu loh. Saya jarang berkumpul dengan rekan sepelayanan karena memang saya tempat tinggalnya terlalu jauh. Dari Balaraja ke Jakarta agak cukup jauh. Jadi ketika saya ke Jakarta, ada satu momen ke Jakarta, kaget-kaget saya dengar berita. Iya, saya kaget-kaget. Berita ini, berita itu gitu. Wow, keren banget. Tapi saya katakan Tuhan, aku bersyukur saya katakan diasingkan di Balaraja supaya tidak terkontaminasi dengan hal yang negatif.
Ya, saya ambil yang positif. Saya ambil yang positif. Aku bersyukur dengan Balaraja. Balaraja itu memang masih, saya katakan, tapi sudah rame sih. Sudah rame, ada transnya, ada kereta apinya, jalannya bagus gitu. Orang-orangnya baik, puji Tuhan. Dan kalau saya di Jakarta, dulunya saya kos-kosan di Kebun Jeruk. Para pendoa datang di rumah lagi, mulai ngomong, Sherly begini, Sherly begitu, aku begini, aku begitu, kaget aku. Kenapa? Saya dilatih. Saya memang dari SMP sudah dilatih masuk persekutuan dengan karakter seperti ini, dilarang bergosip. Saya memang dispesialkan seperti itu, diajarin seperti itu. Nah, ketika saya masuk di Victorious Family dulu Red, jadi pendoa, kaget aku. Pendoa kok suka seperti ini ya? Ini ada Pak Berti. Kok pendoa seperti ini loh gitu. Mulutnya seperti ini dulu. Justru itu ketika saya masuk sebagai pendoa, saya menjadi jernih. Aku nggak mau seperti mereka. Mereka, aku ya. Kenapa? Aku spesial. Jadi ketika pendoa mulai begini, begitu, itu pendoa-pendoa yang lama. Aku tetap bertahan. Karena sudah oma-oma. Jadi kalau mereka makan aja berhutang. Kalau nggak dapat, begini gitu. Yang banyak ngalah saya. Saya datang subuh-subuh. Yang lain belum datang, sudah bersih semua. Itu dulunya di apartemen proyek, Unilever ya. Unilever, tempatnya kita kan diasingkan waktu itu diskors pada pendoa. Saya baru masuk sudah diskors. Saya nggak bikin kesalahan. Baru di training gitu loh. Masuk di training. Salah satu pendoa bikin kesalahan, diskors semua pendoa itu loh. Diskors. Jadi aku terkontaminasi sama. Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain, baru masuk, baru mendaftar, lagi di training sudah diskors. Jadi tidak ada pelayanan kejagaan-jagaan. Dipusatkan di kantor. Jadi di situ dilatih kedisiplinan, ketaatan, tepat waktu datang berdoa. Yang datang saya tinggal Kebun Jeruk. Saya nggak tahu jalan karena baru dari Manado. Saya diantar sama adekku ke Angke, datang. Saya takut juga banyak tikus, banyak kecoa gitu. Tetapi saya bersyukur saya dilatih, dibentuk dalam hal itu. Oh, seperti saya nyapu, yang lain belum datang, sudah datang. Ada Tuhana, dia pendoa yang luar biasa. Dia datang gitu, dia spesial gitu, dia duduk gitu. Dikirain duduk terus memuji menyembah Tuhan. Datang yang lain, gitu. Saya sudah duduk untuk berdoa, karena untuk menopang pekerjaan Tuhan. Yang lain datang, hahaha, dasar orang-orang gitu. Tapi saya belajar dari mereka itu, supaya aku tidak seperti mereka itu. Aku harus jadi citranya Allah, gambarnya Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau aku datang, Sherly, aku belum makan, Sherly punya duit. Wah, aku baru datang di Jakarta, diongkosin adekku. Mau makan apa? Beli gorengan. Ya udah, aku kasih. Dan saya belajar memberi dari pertama kali saya masuk menjadi pendoa di training. Sudah saya memberi di hal yang terkecil, tetapi Tuhan tak pernah berhutang. Ketika engkau tanam sesuatu dengan ketulusan, Tuhan tak pernah berhutang. Sampai hari ini kita terpelihara karena naik bus juga dulu, naik bus 86 gitu. Oh, ini saya kesaksian bagaimana proses perjalanan hidup itu. Mau kemana? Ke Kelapa Gading. Sherly, semua turun para pendoa, Sherly bayar ongkosnya. Emang aku kaya Tuhan? Kelihatan kaya kali gak? Ya Sherly yang bayar, saya bayarin. Ada beberapa orang ketika kita selesai memuji menyembah Tuhan. Ada Pak Gerti, tapi Pak Gerti bawa mobil kan. Jadi kita yang naik bus. Dan saya katakan Tuhan, ini sebuah proses yang luar biasa yang tidak pernah aku alami lagi. Tetapi ketika aku masuk pelayanan di Victorious Family, dibentuk seperti itu, sehingga saya bertahan sampai hari ini. Yang lain keluar, yang bertahan saya. Dari sekian banyaknya orang, saya yang bertahan. Akhirnya hambanya datang dari Manado, pelayanan hambanya Pastor Norma, gabung lagi, puji Tuhan, membawa api bagi kemuliaan nama Tuhan.
Ini proses yang panjang. Saya katakan pergumulan ibu bukan hal yang mudah. Seperti tanah yang tandus, demi karena aku merindukan hadiratnya Tuhan. Seperti padang yang tiada berair, demikianlah gambaran hidupku menantikanmu, hadiratnya Tuhan. Daud orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ketandusan jiwanya, dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Dia nggak kongko-kongko kata Abang. Nggak kongko-kongko di Starbucks, enggak. Sekali-sekali. Dia kongko-kongko ini dan berlutut menanti pertolongan Tuhan. Menyerahkan seutuhnya roh jiwa tubuhnya ke hadirat Tuhan. Karena dia tahu solusi yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya cuma bersama dengan Tuhan. Ya. Ada jalan-jalan keluar. Di tengah-tengah persoalan gambaran hidupnya yang luar biasa. Ketika benar-benar seutuhnya dia serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dalam perjalanan Daud. Sehingga ada banyak perkara-perkara yang Tuhan kerjakan bagi Daud. Sekarang firman Tuhan itu disampaikan bagi hidup kita. Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Tuhan mengerti. Tuhan tahu. Carilah wajah Tuhan senantiasa. Berserulah kepadanya. Ketika dia berkenan, maka dia akan melakukan perkara yang dahsyat dalam perjalanan hidup. Dia akan melakukan sesuatu yang saya katakan sangat spektakuler, luar biasa. Dan saya katakan hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang semakin jahat. Mempersiapkan umat Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan, untuk kuat tetap bertahan sampai pada akhir di dalam penantian Kristus Yesus. Di dalam tetap belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, karena itu kekuatan yang luar biasa. Kemarin ketika saya sakit, karena memang trombositku turun, dan kemarin saya nggak pernah lupa untuk baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti Pastor Omir bilang, taruh di meja makan. Saya memang dari dulu Alkitab itu ada di meja makan. Jadi saya baca firman Tuhan. Adikku ngomong, udah sakit, udah pusing, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saya katakan firman Tuhan itu memberikan kekuatan pada jiwaku. Dan firman Tuhan itu memulihkan, menyembuhkan aku. Harusnya aku sudah, Tuhan kok aku setia ya. Aku banyak subuh-subuh sama adikku ngomong, subuh-subuh udah nangis, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Ada jam begini sudah doa juga, malah mengucap syukur. Tapi kok ada sakit juga nih orang. Ya saya ngomong begini, aku masih manusia. Harusnya dia ngomong sudah gak bisa mengalami penderitaan. Saya ngomong kalau saya gak bisa mengalami penderitaan, sudah kembali ke rumah Bapak, udah selesai. Tetapi dalam perjuangan itu, dalam menahan, saya katakan panasnya itu, saya tak kuat panas gitu. Ketika saya baca firman Tuhan, ada kekuatan. Saya katakan biru-birumu Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Engkau pernah panas, turun. Aku gak mau engkau naik turun. Gak mau saya naik turun. Stop. Dia stop. Gak panas lagi. Tapi timbul lagi panas. Tapi dalam hal itu, aku hampir kecewa. Hampir mau kecewa. Oh Tuhan, aku sudah berdoa. Tuhan, apa yang salah? Aku introspeksi. Yang salah apa Tuhan? Baca firman Tuhan lagi. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya keren Tuhan ya. Hai jiwaku. Hai Shirley, pujilah Tuhan ya. Pujilah Tuhan. Ada kekuatan yang baik. Dalam proses itu saya katakan, dalam sebuah proses, kondisi fisik memang gak memungkinkan, tetapi memuji, menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, itu menjadi bagian hidupku, menjadi gaya hidupku.
Dan itu menjadi kekuatan. Sampai saya katakan, Tuhan terima kasih ada kekuatan. Ketika kita tetap setia dalam baca firman Tuhan, saya alami. Ketika saya berada dalam lembah-lembah kekelaman, ada kekuatan. Bahkan masih mampu untuk mengucap syukur. Karena saya tahu Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada pondasi yang kuat yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Ketika engkau sudah bangun hubunganmu dengan Tuhan, ketika engkau sudah bangun kehidupan pribadimu masuk kepada kehendak Allah, maka apapun persoalan itu tidak akan menggoyahkan iman. Tapi engkau tetap setia, bahkan terlebih setia lagi ke dengan Tuhan. Demikianlah Daud. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang kecil yang dia alami. Kita barangkali cuma kecil di permukaan aja. Tetapi Daud sampai kedalaman yang luar biasa. Tetapi kalau dia masih bertahan dan tertulis dalam firman Tuhan itu, karena dia orang spesial yang mengalami pertolongan Tuhan, yang hidup melekat dengan Tuhan, salah satu orang yang dikenal Tuhan, bukan karena dia baik, tetapi karena benar-benar dia senantiasa mencari wajah Tuhan senantiasa. Bapak Ibu yang luar biasa, engkau yang datang dengan persoalan pergumulan, rindukanlah hadirat Tuhan. Rindukanlah Tuhan dalam kehidupan pribadi, maka engkau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan. Di dalam hamba menyampaikan isi hati Tuhan penuh keterbatasan, biar Roh Kudus yang menerjemahkan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan diberkati di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini merema, tertulis dalam hatiku, tertulis dalam kehidupan kami masing-masing, merema menjadi berkat dan menjadi gaya hidup kami masing-masing. Sehingga ketika kami pulang ada kebenaran firman-Mu yang sudah memerdekakan, sehingga benar-benar kami senantiasa terhubung dengan Engkau dan menjadi gaya hidup kami, bahwa Kristus Yesus hidup di dalam kehidupan kami, sehingga punya warna, berdampak, bahkan kami ekspansi memperlebar kapasitas kami yang luar biasa bersama tuntunan Roh Kudus menyertai setiap hidup kami. Terberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang ambil bagian pada bulan Juni ini. Berkati mereka dalam setiap doa dan pergumulan mereka, yang datang dengan sakit penyakit oleh biru-biru sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bertanya-tanya diberikan jawaban pasti, yang putus pengharapan ada pengharapan yang baru, yang terikat dibebaskan, yang menantikan pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam setiap hidup kami. Jemaat yang baru pertama kali hadir diberikan kekuatan, kesanggupan Bapa, karena firman berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, sehingga kami mampu untuk menyelesaikannya sampai pada hari Rabu. Diberkati setiap hamba Tuhan yang terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan, bahkan dalam pujian penyembahan, biar benar-benar kami buat bersama dengan Tuhan. Diberkati Ko Alex, keluarga Tuhan, amin, haleluya. Perlindungan Tuhan, semua tim diberkati. Diberkati Gembala Sidang kami, Stadion Pastor Abraham Kontrak Supit, dalam warna Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, kekuatan kesehatan menjadi baik hidupnya, keluar masuknya diberkati Tuhan, istri, anak, menantu, cucunya, keluarga besarnya dalam pelayanan diberkati Tuhan. Oh Tuhan, diberkati Victoris Family di dalam pengembalaan ini, biar berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan diberkati setiap gembala-gembala sidang kami, di mana kami bergereja, ada lawatan Tuhan, ada keunitian, sepakat saling bergandengan tangan karena kami satu keluarga kerajaan Allah yang dibangun di atas kasih Allah yang sesungguhnya, sehingga setiap gereja-gereja ini akan berdampak mengalami terobosan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua tim yang ada Bapak, bahkan mereka yang nantinya besok hari datang, diberkati, tiba dengan selamat sejahtera bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan dari ibadah sesi pertama, sesi kedua. Kami boleh menyelesaikannya semuanya karena anugerah Tuhan.
Biarlah Tuhan kami semua terberkati lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan itu tetap kami renungkan itu dalam setiap hidup kami, karena firman itu hidup, menghidupi setiap keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau tutup ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Saudara diberkati. Amin. Sekarang sesi sharing ya.